Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang uji mutu fisik tablet. Video ini merupakan salah satu rangkaian dari video-video sebelumnya ya, yang di playlist teknologi formulasi sediaan padat. Kalian boleh cek seluruh videonya agar bisa mengikuti semua penjelasan yang ada di playlist itu ya. Oke, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa berguna atau bermanfaat bagi kita semua. Oke, tidak perlu berlama-lama karena kalian kelihatannya sudah sangat antusias sekali ya, atau mungkin cuma perasaan saya saja. Kalau begitu, mari kita mulai materinya. Oke teman-teman, pada kali ini kita membahas uji mutu fisik tablet. Dari kalian mungkin ada yang sudah tahu apa itu uji mutu fisik tablet, ataupun kalian sudah pernah melakukan, atau sekarang mungkin kalian menjadi rutinitas untuk melakukan uji mutu fisik tablet. Contohnya kalau mungkin kalian bekerja di industri, biasanya bagian QC gitu ya. Iya, benar sekali. Uji mutu fisik tablet itu kita menguji keadaan fisik tablet apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum. Memenuhi persyaratan di sini maksudnya ada dua ya teman-teman. Yang pertama, kita bisa berpedoman kepada farmakope atau kita sebut dengan standar kompendial. Tapi ada juga kalau kita mengikuti yang di luar dari standar kompendial dengan farmakope tadi, yaitu disebut dengan bukan standar kompendial. Bukan standar kompendial, nanti kita bisa mengacu pada banyak literatur juga ya. Kita contohnya salah satunya mungkin sering menggunakan persyaratan atau ketentuan yang ada di United States Pharmacope gitu ya teman-teman. Iya, biasanya uji mutu fisik tablet ini kita lakukan kalau di industri pada tahapan IPC pada cetak tablet. Apa itu IPC? Iya, benar sekali. IPC itu adalah in process control. Jangan sampai belibet teman-teman penyebutannya ya. Iya, pada saat IPC berarti kita menguji mutu fisik tablet sementara kita sedang mencetak tablet atau pada waktu yang bersamaan. Bukan kita menguji pada tablet yang sudah jadi teman-teman. Ya, uji mutu fisik tablet ini nanti ada beberapa ya. Tapi sekarang ini kita bahas yang paling umum atau yang paling standar dilakukan pada saat kita melakukan proses cetak tablet. Tentunya bagaimana cara kita membuat tablet, lalu ada permasalahan waktu mencetak tablet, bisa kalian cek dulu pada video-video sebelumnya ya teman-teman. Karena video ini berhubungan atau berkelanjutan dari video kita yang kemarin soal teknologi formulasi sediaan padat atau solid. Parameter pada uji mutu fisik tablet yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama ada keseragaman bobot tablet, yang kedua ada kekerasan tablet, yang ketiga kerapuhan tablet, yang keempat waktu hancur tablet, dan yang kelima disolusi tablet. Oke, kalau begitu kita bisa bahas bersama-sama mulai dari yang pertama. Yang pertama kita bahas yaitu keseragaman bobot tablet. Ya, keseragaman bobot tablet ini bisa kita jadikan sebagai indikator awal ya untuk mutu fisik tablet kita, terutama untuk mengetahui apakah
tablet kita memiliki keseragaman kandungan atau kadar zat aktif yang seragam atau tidak. Iya, karena keseragaman bobot ini sangat erat kaitannya atau sangat mencerminkan dengan keseragaman kandungan tablet kita. Keseragaman bobot tablet ditentukan berdasarkan banyaknya penyimpangan bobot rata-rata sejumlah tablet yang telah ditentukan. Ya, kalau ada penyimpangan berarti nanti kita pakainya standar deviasi. Iya, kita nanti pakai perhitungan menggunakan rumus standar deviasi untuk mendapatkan hasil penyimpangannya. Lalu tablet tidak bersalut harus memenuhi syarat keseragaman bobot. Jadi semua semua tablet ataupun kaplet yang tidak tersalut atau yang bukan merupakan tablet salut harus memenuhi persyaratan keseragaman bobot tablet. Untuk cara mengujinya atau penetapannya, kita ambil 20 tablet random ya teman-teman, lalu kita timbang satu per satu. Atau kalau mau lebih valid lagi, kalian ambil 20 tablet itu pada seluruh proses pencetakan tablet atau mencerminkan seluruh proses pencetakan tablet, mulai dari awal pencetakan, lalu proses pencetakan sendiri dan akhir pencetakannya teman-teman. Baru nanti kalian bersihkan dulu, hilangkan debunya, baru ditimbang satu per satu. Setelah itu kalian catat bobotnya, ya dicatat satu per satu tablet sampai 20 tablet. Lalu kita hitung bobot rata-rata tiap tablet, lalu kita hitung standar deviasinya atau persen penyimpangannya teman-teman. Lalu kalau ada CV atau koefisien variasi, itu nanti kita bisa gunakan juga kalau kita menggunakan persyaratan keseragaman bobot menurut USP teman-teman. Ya, ini saya ambil persyaratan dari Pharmacope Indonesia edisi yang ketiga ya teman-teman, tahun 1979. Di sini ada dua kolom, ada kolom A dan kolom B. Lalu di situ juga ada bobot rata-rata dalam satuan miligram. 25 atau kurang maksudnya kalau bobot rata-rata tablet kalian itu 25 atau kurang. Lalu kalau 26 sampai 150 artinya kalian gunakan itu kalau nanti bobot rata-rata tablet kalian di antara 26 sampai 150 mg dan seterusnya gitu ya teman-teman. Lalu di kolom A ada 15, kolom B 30. 15 itu maksudnya 15% dan B30 adalah 30% dan ke bawahnya. Jadi kalau kalian memiliki tablet yang bobotnya rata-rata 500 mg, maka kalian pilih yang itu lebih besar dari 300 mg, di mana penyimpangan bobot rata-rata dalam persen kolom A-nya 5% dan kolom B-nya 10%. Untuk mengetahui bagaimana persyaratannya yaitu jika ditimbang satu per satu, tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A, dan tidak satu pun tablet yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari harga yang ditetapkan oleh kolom B. Jadi kalau kalian punya tablet bobot rata-ratanya 500 mg tadi, berarti ketika kalian timbang satu per satu 20 tablet kalian, tidak boleh lebih dari 2 tablet melebihi penyimpangan bobot rata-rata 5% dan tidak boleh satu tablet pun yang lebih dari penyimpangan bobot rata-rata 10%. Nah, itu adalah ketentuannya dari Pharmacope Indonesia edisi ketiga teman-teman.
Lalu juga ada kalau kita mau mengacu pada United States Pharmacopoeia, mereka juga mengeluarkan persyaratan keseragaman bobot, yaitu ya di kolom kiri itu adalah rata-rata dari bobot tablet kita ya, 80 mg atau kurang. Lalu ada lebih dari 80 mg tetapi kurang dari 250, berarti 80 mg sampai 249 mg. Lalu yang selanjutnya ada lebih dari 200 mg atau lebih. Lalu standar deviasinya atau persen deviasinya di situ ya, ada kurang plus minus 10%, ada 7,5% dan plus minus 5%. Iya, semakin besar bobot tablet itu, maka standar deviasinya juga ketentuannya semakin kecil teman-teman. Jadi kalau kalian contohnya punya tablet yang seperti tadi 500 mg, maka untuk menurut keseragaman tablet menurut USP sama dari 20 tablet kalian tadi ya. Nanti kalian timbang, kalian ambil rata-rata dan standar deviasi. Lalu kalian pakai sama persyaratan seperti yang di Pharmacopoeia Indonesia edisi 3 tadi. Jadi tidak boleh ada lebih dari dua tablet. Kalau tablet kalian 500 mg, otomatis tidak boleh lebih dari 2 tablet kalian dari 20 tablet yang kalian uji tadi melebihi 5% deviasi. Ya, itu adalah cara kita untuk mengetahui apakah kita sudah memenuhi keseragaman bobot atau belum. Lalu yang selanjutnya sebetulnya masih ada pengujian lagi yang berhubungan dengan ini. Seperti di awal tadi kita bahas bahwa sangat berhubungan dengan uji keseragaman kandungan. Tetapi ada juga sumber yang mengatakan jika kalau tablet kita kadar zat aktifnya itu 50 mg atau lebih kecil, maka baru perlu kita melakukan uji keseragaman kandungannya teman-teman. Atau kalau kita punya tablet yang presentase kadar zat aktifnya itu dalam tablet relatif kecil ya, nah itu juga perlu dilakukan uji keseragaman kandungan. Tapi kalau bobot prosentase kadar zat aktif kalian terhadap tabletnya itu relatif besar, atau tablet kalian kadar zat aktifnya lebih dari 50 mg gitu ya, kemungkinan nanti bisa tergambarkan kemungkinan keseragaman kandungannya nanti sudah bisa tergambarkan dari keseragaman bobotnya teman-teman gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada kekerasan tablet. Ya, kekerasan tablet merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan tablet dalam melawan tekanan mekanik seperti goncangan, benturan, dan keretakan selama proses pengemasan, penyimpanan, transportasi sampai ke tangan pasien. Iya, jadi kekerasan tablet ini untuk mengetahui seberapa besar sih tingkat kekerasan tablet kita terhadap goncangan mekanik atau resiko goncangan mekanik gitu ya teman-teman. Untuk persyaratan pada umumnya, kekerasan tablet pada umumnya itu sekitar 4-8 kg force, atau bisa kita katakan 4-8 kg force untuk tablet pada umumnya yang bukan tablet coating ya. Karena kalau nanti tablet coating itu atau untuk sediaan lepas lambat biasanya ya,
itu sekitar 10-20 kg force. Jadi kalau kita punya tablet paracetamol, tablet biasa, nanti kita bisa mengacu pada ketentuan 4-8 kg force. Tapi tentunya teman-teman, pada teknisnya nanti kita juga harus memperhatikan aspek yang lain ya, seperti kerapuhan dan juga waktu hancur. Karena kekerasan nanti akan mempengaruhi waktu hancur. Semakin keras tablet, maka waktu hancurnya semakin lama. Begitupun sebaliknya, kalau kekerasan tabletnya sangat kecil, akan mempengaruhi kerapuhan tabletnya teman-teman. Jadi kalau seandainya tablet kalian pada umumnya itu sekitar mepet 4 atau 8 gitu ya, tapi kalau kerapuhan dan juga waktu hancurnya sudah memenuhi persyaratan atau yang kalian rencanakan, itu sudah boleh teman-teman. Karena nanti ada untuk tablet yang lain, contohnya seperti fast disintegrating tablet, itu cuma sekitar 3-5 kg force gitu ya. Ya, tapi kalau untuk pada awalnya secara awam kita bisa berpatokan antara 4-8 kg force. Ya, untuk mengetahui kekerasan pada saat yang kita bahas tadi ya, sampai transportasi sampai ke tangan pasien, kekerasan tablet ini juga bisa menjadi pertimbangan kita kalau kita mau membuat tablet salut atau tablet coating. Iya, karena nanti ketika tabletnya disalut atau di coating, banyak juga benturan mekanis ya, sehingga bisa merusak tablet. Jadi kalau kekerasan tabletnya bagus, nanti kalau di coating jauh lebih aman gitu ya, tabletnya tidak hancur atau gempur. Nah, ini adalah contoh alat dari untuk uji kekerasan tablet ya teman-teman. Biasa kita sebutnya hardness tester. Ya, biasanya kalau kita temukan di penelitian ya, atau kita baca jurnal, artikel, itu uji kekerasan tablet itu dalam tablet. Sekali pengujian kita satu persatu gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada kerapuhan tablet. Kerapuhan adalah parameter dari ketahanan tablet terhadap pengikisan atau goncangan. Lalu besaran yang dipakai adalah persen bobot yang hilang selama proses pengujian. Ya, kerapuhan tablet ini merupakan salah satu parameter yang menggambarkan kekuatan atau ketahanan tablet ya teman-teman dalam melawan berbagai perlakuan yang menyebabkan dia terabrasi ataupun mengalami pengikisan. Tentunya kalau terjadi abrasi atau pengikisan pada tablet, nanti bobot tablet bisa berkurang, begitupun kadar zat aktif juga bisa berkurang ya teman-teman. Maka dari itu kita kalau bisa dihindarkan dari tablet yang memiliki kerapuhan tinggi. Dikatakan tablet memenuhi kerapuhan apabila ya, kalau kita masukkan ke dalam persamaan di sini, nanti hasilnya kurang dari 1%. Atau ada juga sumber yang mengatakan tablet yang baik itu kerapuhannya kurang dari 0,8%. Untuk pengujiannya kita bisa menggunakan alat yang seperti di gambar itu ya teman-teman, namanya friabilator tester. Ya, alat untuk menguji friability atau kerapuhan. Caranya kita bisa masukkan sejumlah tablet ya. Biasanya sih kalau di penelitian atau di jurnal itu menggunakan 20 tablet. Kita masukkan ke dalam alat itu, lalu kita setting alatnya pada 25 rpm untuk kecepatan putarannya,
dan diuji selama 4 menit, atau dalam kata lain kita menguji tablet kita selama 100 kali putaran, teman-teman. Setelah itu, sebelum dimasukkan ke dalam alat itu, tablet sampel kita itu kita bebas debukan dulu ya teman-teman. Setelah itu kita timbang semuanya, kita masukkan ke dalam alat variabilatornya. Setelah itu kita jalankan alatnya. Setelah itu kita keluarkan tabletnya dan kita bebas debukan lagi. Untuk bebas debukan bisa kita pakai penghisap debu, ataupun kalau tidak punya kita bisa pakai lap gitu ya teman-teman. Pokoknya sampai tidak ada debu atau pecahan atau bekas abrasi dari tablet kita. Setelah itu kita timbang lagi teman-teman. Lalu kita masukkan di persamaan seperti yang di slide ini. Jadi W inisial itu adalah weight inisial atau berat awal, dikurangi berat final atau berat setelah kita masukkan ke dalam alat itu, lalu dibagi dengan berat awal, lalu kita kalikan dengan 100%. Nah, nanti dapat hasilnya yang baik kurang dari 1%. Ya, begitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada waktu hancur. Waktu hancur atau biasa kita sebut apa? Iya, tepat sekali, disintegrasi. Jangan sampai tertukar ya, nanti ada disintegrasi, ada juga disolusi. Waktu hancur atau disintegrasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk hancurnya tablet dalam medium yang sesuai, sehingga tidak ada tablet yang tinggal di atas kasa alat uji. Waktu hancur tablet tentunya nanti dipengaruhi oleh sifat granul dan juga kekerasan tablet. Ya, seperti yang kita bahas di awal tadi ya teman-teman. Untuk kain kasa alat itu seperti jaring-jaring pada ayakan gitu ya teman-teman. Ya, biasanya ayakannya nomor 4 ya yang dipakai kalau di alat. Nanti alatnya namanya disintegrator tester ya teman-teman. Tentunya waktu hancur ini bukan parameter yang dapat menggambarkan atau berhubungan dengan ketersediaan hayati atau berapa obat yang sudah terabsorpsi atau berapa cepat atau lamanya obat bisa terabsorpsi ya teman-teman, karena itu nanti digambarkan oleh pengujian selanjutnya yaitu disolusi. Makanya itu waktu hancur cuma menggambarkan tablet kita nanti berapa lama sih hancur ketika masuk ke dalam saluran pencernaan kita, gitu ya teman-teman. Untuk ketentuannya, kecuali dinyatakan dalam tablet yang lain, waktu hancur tablet tidak boleh lebih dari 15 menit untuk tablet konvensional atau tablet pada umumnya, dan tidak boleh lebih dari 60 menit untuk tablet yang bersalut gula dan salut selaput. Ya, jadi kalau kalian punya tablet paracetamol tadi beratnya 500 mg, waktu hancurnya tidak boleh lebih dari 15 menit. Tidak boleh lebih dari 15 menit itu untuk satu kali pengujian ya teman-teman. Untuk satu kali pengujiannya kita menggunakan 6 tablet. Ya, alatnya seperti ini ya, namanya disintegrator tester. Nanti kita bisa masukkan medium yang akan kita gunakan untuk pengujian di dalam bekernya itu ya teman-teman. Lalu ada tangkainya itu. Ya, lalu ada tangkainya ini nanti akan bergerak naik turun ya teman-teman. Nanti akan naik turun secara teratur sebanyak 30 kali setiap menitnya. Lalu di bawah sini ada lubang yang banyaknya 6 seperti pipa gitu ya teman-teman. Tapi di bawahnya ada jaring-jaring kasa tadi. Nah, nanti tablet kita masukkan ke dalam
lubang-lubang atau tabung-tabung itu ya, sebanyak 6, lalu diuji. Nanti alatnya akan naik turun, kita catat sampai tabletnya hilang tidak tersisa, gitu ya teman-teman. Itu yang kita sebut dengan waktu hancur. Lalu yang terakhir pada pembahasan kita kali ini yaitu uji disolusi. Ya, uji disolusi bisa kita gunakan sebagai jaminan pelepasan obat secara in vitro yang merupakan gambaran dari jumlah zat yang terlarut untuk sediaan ke dalam sebagai fungsi waktu. Ya, jadi kita bisa katakan bahwa uji disolusi adalah pengujian yang menggambarkan berapa banyak zat aktif yang bisa terlarut dan mulai terabsorpsi ketika obat mulai hancur atau tablet mulai hancur atau zat aktif mulai keluar dari sediaannya. Itu ya teman-teman. Yaitu adalah disolusi. Kalau untuk mengetahui kecepatannya, kita nanti bisa menggunakan rate of dissolution atau laju disolusi yang bisa menggambarkan kecepatan melarutnya obat dari bentuk padatnya atau dari sediaannya, gitu ya teman-teman, ketika kontak dengan medium. Iya, hampir sama dengan uji waktu hancur tadi ya, karena kita sama-sama menggunakan medium. Iya, tetapi untuk pengujiannya tentunya juga berbeda ya. Alatnya yang digunakan juga berbeda. Untuk alatnya kurang lebih seperti ini ya. Ini namanya disolusi tester, gitu ya. Iya, jadi kalau disintegrasi menggambarkan seberapa lama tablet bisa hancur. Kalau disolusi menggambarkan banyaknya zat aktif yang mulai terlarut terhadap waktu, gitu ya teman-teman. Ya, mungkin untuk pengujian disolusi ini ada banyak sekali pembahasan. Ada beberapa teori juga yang menggambarkan tentang disolusi, gitu ya teman-teman. Ya, insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita bahas sendiri untuk disolusi ini ya teman-teman. Ya, itu saja sekilas dari pengujian mutu fisik tablet kita ya teman-teman. Jika kalian masih ada yang ingin mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, ingin memberi saran atau masukan, bisa langsung ditulis pada kolom komentar di bawah ya teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe video ini ya, dengan cara subscribe channel ini. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh kalian like video ini ya. Lalu kalau kalian rasa bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman kalian bisa share ke mereka juga. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti penjelasan saya dari awal sampai akhir video ini ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.